Hai, kenalin nama aku Andi Nurhusna. Di sini aku akan menjelaskan mengenai multimedia. Multimedia berasal dari kata multi atau dalam bahasa Latin yaitu multus yang berarti banyak atau lebih dari satu, dan media berasal dari kata Latin medius yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Dalam pengertian ini, guru, buku, dan juga lingkungan sekolah merupakan media. Media adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai penyalur pesan dan mengirim pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan juga minat serta perhatian dari siswa sedemikian rupa sehingga di dalam proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan efektif dan juga efisien sesuai dengan apa yang diharapkan. Multimedia adalah gabungan dari berbagai media untuk menyampaikan informasi. Contohnya, media penyampaian informasi yang dimaksud adalah teks, gambar, foto, video, musik, bahkan animasi. Siaran televisi misalnya merupakan contoh multimedia. Namun masih ada lagi satu karakteristik penting dari multimedia yang tidak bisa dipenuhi oleh televisi, yaitu interaktivitas. Dengan menggunakan komputer, maka sebuah perangkat lunak multimedia bisa dibubuhi interaktivitas yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan saja tanpa harus untuk melihat berbagai informasi yang tidak mereka butuhkan. Kemudian kita beralih ke elemen multimedia. Elemen multimedia terbagi atas 6. Yang pertama itu ada teks. Bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikenal adalah teks. Teks dapat membentuk kata surat atau narasi dalam multimedia yang menyajikan bahasa. Kebutuhan teks tergantung pada penggunaan aplikasi multimedia. Kemudian yang kedua ada image atau grafik, adalah hasil sebuah pengambilan citra yang didapatkan melalui alat penangkap citra seperti kamera dan scanner, yang hasilnya sering disebut dengan gambar. Gambar bisa berwujud icon, foto, ataupun simbol. Kemudian yang ketiga ada audio atau suara, komponen multimedia yang dapat berwujud narasi, musik, efek suara, atau gabungan dari antar ketiganya. Kemudian yang keempat ada video. Video merupakan sajian gambar dan suara yang ditangkap oleh sebuah kamera yang kemudian disusun ke dalam urutan frame untuk dibaca dalam satuan detik. Dan yang kelima ada animation atau animasi, merupakan bentuk komponen untuk menciptakan gerak pada layar. Kemudian yang terakhir adalah virtual reality. Dalam perkembangannya, komponen multimedia bertambah satu lagi, yaitu virtual reality. Virtual reality memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik antara user dengan aplikasi multimedia secara nyata. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis multimedia. Menurut Iwan Bimanto pada tahun 2010, multimedia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada multimedia interaktif. Jadi kamu dapat mengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirim atau ditampilkan. Contohnya itu seperti video berikut ini. Kemudian yang kedua ada multimedia hiperaktif. Multimedia jenis ini mempunyai satuan struktur dari elemen-elemen terkait dengan penggunaan yang dapat mengarahkannya. Dapat dikatakan bahwa multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan atau link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Contohnya seperti www atau Widia atau World Media Web. Kemudian ada website. Kemudian ada video game. Kemudian yang terakhir ada multimedia linear. Kamu hanya menjadi penonton dan penikmat produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Misalnya seperti menonton televisi, film, majalah, dan koran. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.